Ela vem por baile de shortinho pra exibir o Kembali lagi bersama saya di channel MFI. Di video kali ini saya akan menceritakan komik manhwa yang berjudul Sura Sword Sovereign. Lanjut ke ceritanya. Memang diceritakan ribuan tahun yang lalu terjadi pertempuran antara Kaisar Pedang dengan leluhur pedang, yang akhirnya pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh leluhur pedang. Leluhur pedang pun memerintahkan agar prajurit Kaisar Pedang dihancurkan. Namun setelah 10.000 tahun setelah pertempuran itu, leluhur pedang tiba-tiba menghilang. Kayak Avatar aja boy. Di sini kita diperlihatkan seorang pria yang sedang mengajari seorang wanita untuk membangkitkan jiwa instrumennya. Meng Yao pun bertanya kepada Cumu, kira-kira jiwa instrumen apa yang kubangkitkan Cumu? Cumu pun memanggil Tian Do Juan untuk membantunya. Dikarenakan nama Tian Do Juan sulit diucapkan, maka kita panggil saja Juan ya boy. BTW yang bisa melihat Juan itu cuma Cumu ya. Lanjut ke ceritanya. Juan pun memeriksanya dan hasilnya pun bisa membangunkan jiwa kapak dan jiwa pedang. Namun dengan bakat-bakat seperti itu untuk kota kecilnya sudah dianggap sebagai yang terbaik. Menurut peringkat dari terkuat ke terlemah, untuk nomor 1 adalah jiwa bintang selibur, jiwa bintang kapak, tombak, busur, cakar, dan pedang. Di sini kita diperlihatkan kalau Meng Yao sangat membenci orang lemah dan hanya menganggap mereka sebagai kecoa. Keesokan paginya di Stadion Yanwu mengadakan konferensi kebangkitan jiwa. Di sana terlihat 4 tetua dari beberapa klan yang ikut menonton. Konferensi kebangkitan jiwa pun telah dimulai. Dan sekarang tiba giliran Meng Yao. Meng Yao pun naik ke atas arena dan mulai membangkitkan jiwa bintangnya. Dan akhirnya Meng Yao pun mendapatkan jiwa bintang selibur. Melihat itu, Meng Yao pun senang karena ia tahu jiwa bintang selibur adalah jiwa bintang nomor 1. Untuk giliran selanjutnya adalah Cumu. Meng Yao berbicara pada Cumu agar kamu lebih baik dari aku. Cumu pun mulai membangkitkan jiwa bintangnya. Tiba-tiba muncul naga merah yang berputar di atasnya. Menurut sejarah, orang yang membangunkan Jui Sing Soul terakhir 1000 tahun yang lalu. Cumu pun mendapatkan jiwa selibur bintang 9. BTW untuk jiwa bintang ada beberapa tingkatan ya, yang terlihat dari berapa bintang yang dia dapat. Seperti contoh Meng Yao mendapatkan jiwa selibur bintang 4. Oke, sekarang kita lanjut ke ceritanya. Melihat Cumu mendapatkan jiwa selibur bintang 9, Meng Yao pun terlihat sangat senang. Namun berbeda halnya dengan Cumu. Terlihat bahwa Cumu tidak senang karena mendapatkan jiwa selibur bintang 9. Yang dia inginkan adalah jiwa pedang. Untungnya Cumu mempunyai jiwa ganda. Cumu pun memiliki kesempatan kedua, dan jiwa bintang kedua pun dibangkitkan. Cumu pun mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu jiwa pedang. Para penonton pun terkejut. Apa? Jiwa ganda? Bukankah itu sangat langka? Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di kerajaan untuk jiwa ganda ini, dan hanya Cumu seorang. Terlihat para wanita mulai jatuh hati kepada Cumu. Meng Yao pun menghampiri Cumu yang telah turun dari arena. Cumu, aku tahu kau tidak akan mengecewakanku. Cumu bergumam, jiwa pedang. Meskipun ini yang kuinginkan, tapi bintang yang diperoleh sangat kecil. Cumu pun memanggil Juan. Juan pun memberikan saran. Selama kamu mengorbankan jiwa saliburmu untuk jiwa pedangmu, maka jiwa pedangmu akan menembus 10 bintang. Tapi melahap jiwa satu sama lain, itu sama saja melawan langit. Jadi kemungkinan gagalnya 90%. Dan jika gagal, kamu akan benar-benar menjadi sampah. Cumu pun menjawab, jika tidak bisa mengejar kesempurnaan, aku, Cumu, lebih baik menjadi sampah. Cumu pun bertanya kepada Meng Yao, aku akan membuat keputusan penting. Apakah akan mendukungku? Meng Yao pun menjawab, tentu saja. Cumu pun langsung mulai mengorbankan jiwa saliburnya untuk jiwa pedangnya. Para penonton pun bertanya-tanya, mengapa tiba-tiba memancarkan energi yang sangat kuat? Cumu pun bertanya kepada Tian Do Juan, apakah ini gagal? Jangan panik, kamu sudah berhasil. Para penonton kembali dibuat terkejut. Cumu mengorbankan jiwa salibur untuk jiwa pedang? Apakah dia bodoh? Melihat Cumu hanya memiliki jiwa pedang, ayah Meng Yao pun langsung membisikkan sesuatu pada anaknya agar membatalkan pernikahannya, dikarenakan sekarang Cumu hanyalah sampah. BTW Cumu dan Meng Yao itu udah dijodohkan ya sejak masih kecil. Lanjut ke ceritanya. Sifat Meng Yao pun berubah. Yang awalnya baik kepada Cumu, tapi setelah melihat Cumu yang hanya mempunyai jiwa pedang, sikapnya pun berubah. Lanjut ke part 2 ya.